Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Langsung saja kita lanjutkan halaman 125. Halaman 125 poin ke-34. An-nahyu anil khawdi fi ahdatsil fitnatil kubra. Larangan dari terlalu menyelami atau mendalam-dalami dalam tragedi-tragedi fitnah yang besar, atau kalau mau lebih to the point-nya, larangan dari terlalu mendalam-dalami tentang perselisihan di antara para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah. Wa min ba'di dzalik nakufu amma syajara baina ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib diam dari apa yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tadi tentang peperangan, perselisihan di antara para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam perang Siffin ataupun perang Jamal, antara Ali dan Muawiyah, antara Ali dan Aisyah dan yang lainnya radhiyallahu anhum jami'an. Kewajiban kita tidak sampai mencaci maki, mencela satupun dari pihak yang berselisih. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini mereka para sahabat yang terlibat dalam perselisihan tersebut ahli ijtihad. Dan Rasul telah bersabda, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran." Apabila ada seorang hakim berijtihad dan dia benar, baginya 2 pahala. Wa in akhta falahu ajrun. Kalau dia salah, tetap mendapat 1 pahala. Artinya tidak boleh dicela, tidak boleh dicaci maki. Ini keyakinan Ahlussunnah terhadap perselisihan yang ada di antara para sahabat Rasul SAW. Dan ini pula yang Rasul telah sabdakan, idza dzukira ashabi fa amsiku.
Apabila disebut tentang para sahabatku, maka jaga lisan, diam. Jangan banyak komentar yang akan mengarahkan kepada caci makian, celaan kepada salah satu pihak yang berselisih, bertikai di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini ada dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Larangan untuk mendalam-dalami tentang perselisihan yang ada di antara para sahabat tersebut. Kemudian kata Syekh atau kata Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah, faqad syahidul masyahida ma'ahu. Para sahabat Rasulullah SAW yang ikut dalam pertikaian tersebut, mereka dahulu bersama Rasulullah SAW, mengikuti perang bersama Rasulullah SAW. Artinya mereka punya keutamaan yang lebih dibandingkan selain para sahabat tersebut. Bahkan sudah mungkin pernah kita sampaikan ucapan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan la maqamu ahadihim ma'a Rasul sallallahu sa'atan khairun min amali ahadikum umrahu. Kebersamaan para sahabat atau salah satu dari sahabat Rasul bersama Rasul sesaat saja itu lebih baik daripada amal perbuatan kalian seumur hidupnya. Keutamaan para sahabat tidak ada yang menandingi. Ini pula yang merupakan salah satu penghapus kesalahan mereka. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan dalam segala hal. Di antaranya masalah para sahabat. Kita meyakini para sahabat manusia terbaik, manusia yang termulia setelah para nabi, para rasul. Tapi individu mereka tidak maksum dari kekeliruan. Meskipun demikian kita yakini keutamaan mereka, jasa-jasa mereka, kebaikan-kebaikan mereka yang sangat banyak, itu akan menutupi kejelekan mereka. Atau istilah para ulama bahwasanya samudra kebaikan mereka akan menutupi kejelekan ataupun kesalahan mereka kalaupun ada. Ini akidah Ahlussunnah, meyakini mereka manusia terbaik setelah para nabi, para rasul, namun individu mereka tidak maksum dari kesalahan kekeliruan. Namun kita yakini kekeliruan mereka akan dihapus dengan banyaknya kebaikan mereka, jasa-jasa mereka, dan juga Allah telah menjanjikan ampunan bagi mereka. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Di akhir surat Al-Fatah Allah mengatakan, Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal saleh dari mereka para sahabat maghfiratan, ampunan, dan ajran azima, pahala yang besar. Dan kalaupun ada kejelekan mereka, tidak boleh dijadikan sarana untuk mencaci maki mereka atau menyudutkan salah satu dari mereka. Kata Imam Ibnu Battah Al-Uqbari, mereka telah menyaksikan, mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Ini salah satu keutamaan mereka. Wasabakun nasabil fadl, mereka telah mendahului yang lainnya, kaum muslimin, dengan banyak keutamaan. Keutamaan-keutamaan mereka sangat banyak sekali. Sampai Rasul mengatakan, waladzi nafsi biyadi law anna ahadahum anfaqa misla uhdin dahaban ma balagha muddadin wala nasifa. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan bisa menyamai satu mud dari sedekah para sahabat atau bahkan separuhnya. Ini karena keutamaan mereka yang luar biasa yang wajib untuk kita meyakininya. Kemudian kata beliau, faqad ghafarallahu lahum, dan Allah telah mengampuni dosa-dosa para sahabat. Kalaupun ada kesalahan mereka, Allah telah menjanjikan tadi di akhir surat Al-Fatah, maghfiratan wa ajran azima. Maka tidak ada
istilahnya celah untuk menjatuhkan, mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Keutamaan mereka luar biasa, amal ibadah mereka luar biasa. Allah mengatakan innal hasanat yudhibna sayiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Apalagi sudah Allah janjikan ampunan bagi mereka. Kemudian wa amaraka bil istighfari lahum, dan Allah memerintahkan kita semuanya untuk memohonkan ampun bagi para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang termaktub dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, tugas mereka kata Allah mendoakan seraya berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Para sahabat yang mendahului kita dengan keimanan pertama kali. Ini perintah Allah untuk kita mendoakan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga poin, kesalahan mereka kalaupun ada itu diampuni lewat doa-doa orang-orang yang beriman. Wa taqarrab ilai bimahabbatihim, dan Allah perintahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai para sahabat. Ini harus kita yakini, ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya berkaitan dengan amalan anggota badan seperti sholat, rukuk, sujud, kita talabul ilmi seperti ini. Bahkan ibadah mendekatkan diri kepada Allah juga banyak yang berkaitan dengan hati, dengan keyakinan, dengan akidah. Di antaranya mencintai para sahabat itu ibadah. Ini harus kita paham. Jadi ibadah itu bukan hanya perbuatan anggota badan saja dalam artian yang lahir, namun ada amalan batin yang juga merupakan ibadah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika mendefinisikan apa itu ibadah, beliau mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'alil dhahirati wal batina. Ibadah itu sebuah nama yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa amalan yang lahir ataupun yang batin, amalan dan ucapan yang lahir maupun yang batin. Di antara amalan batin yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, mencintai para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan mencintai kaum al-ansar. Perintah Allah, perintah Rasulnya untuk kita mencintai mereka. Ini salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqarrab ilai bimahabbatihim, mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa farada dzalik ala lisani nabiyhi, bahkan Allah mewajibkan kita semuanya untuk mencintai para sahabat lewat lisan Rasulnya. Yaitu tadi Rasul mengatakan ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan mencintai kaum al-ansar, para sahabat Rasul. Al-ansar la yuhibbum illa mu'minun, kaum al-ansar tidaklah yang mencintai mereka kecuali orang-orang yang beriman. Ini perintah Allah kepada atau atas kita semuanya. Kemudian kata Imam Ibnu Battah Al-Ubay rahimahullah, wa huwa ya'lamu ma sayakunu minhum sayaktatilun. Ketika Allah memerintahkan kita untuk mencintai para sahabat, dalam waktu yang bersamaan Allah tahu para sahabat itu nanti akan berselisih. Ya. Ketika Allah memuji para sahabat dalam Al-Quran,
Ketika Rasul bersabda tentang kebaikan keutamaan para sahabat, Allah sudah tahu para sahabat itu akan berselisih, mereka akan berperang satu dengan yang lain. Tapi itu tidak menghapus pujian Allah atas mereka. Artinya apa? Pujian Allah, perintah Allah untuk kita mencintai mereka itu berlaku meskipun mereka saling apa? Bertikai. Ini juga membantah kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah yang mengatakan para sahabat itu murtad sepeninggal Rasul. Naudzubillah min dzalik. Itu juga melecehkan Allah, seolah-olah mereka mengatakan ketika Allah muji para sahabat itu sudah nggak berlaku setelah para sahabat murtad. Naudzubillah min dzalik. Ini melecehkan Al-Qur'anul Karim. Para sahabat Allah puji meskipun Allah tahu mereka akan apa? Berselisih, mereka akan saling berperang. Nah, wa inna ma fuddilu ala sa'iril khalqi li'anal khata' wal amad qad wudi anhum min kulli ma syajara bainahum. Sesungguhnya mereka para sahabat, terutama yang bertikai berselisih tersebut, mereka tetap dikatakan sebagai manusia terbaik setelah para nabi, para rasul, karena kesalahan mereka, kekeliruan mereka itu telah Allah ampuni. Ya. Sebagaimana dalam ayat tadi Al-Fatah ayat yang terakhir, Allah berjanji untuk mengampuni dan memberikan pahala yang besar kepada para sahabat Rasulullah SAW. Min kulli ma syajara bainahum maghfurun lahum. Semuanya telah dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang pernah ikut perang Badar, Allah sendiri mengatakan dalam hadits qudsi, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Allah mengatakan dalam hadits qudsi, "Berbuatlah sekehendak kalian wahai para pengikut perang Badar, karena aku telah mengampuni kalian." Ini yang harus kita yakini terhadap para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh atau Imam Ibnu Battah al-Ghazali rahimahullah, wala yunzar fi kitab Siffin wal Jamal wa waq'atil dar. Tidak boleh mendalam-dalami pembahasan tentang masalah perang Siffin atau perang Jamal seperti yang sudah kita sampaikan antara Ali dan Muawiyah, antara Ali dan Aisyah, dan yang seterusnya dari para sahabat radhiyallahu anhum. Karena setan terkadang demikian permainan cantiknya, permainan liciknya, membisikkan kita untuk penasaran apa sih yang terjadi. Nanti ujung-ujungnya mencela salah satu sahabat Rasul yang bertikai. Dan ini yang pernah dilakukan oleh tokoh kelompok Harokah, atau kalau istilah kita bapak teroris abad ini, yaitu Sayyid Qutb. Kita mau bacakan ucapan Sayyid Qutb yang berkaitan dengan pembahasan ini, yang dia mencela sahabat Rasul yang bertikai, di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita bacakan. Ini dari kitabnya Sayyid Qutb yang berjudul Kutub wa Syakhsiyat halaman 242. Dia mengatakan inna Muawiyata wa zamilahu Amran lam yaghliba aliyan li'annahuma a'raf minhu bidakhailin nufus wa akhbar minhu bitasarruf an-nafi fi dzarfin munasib walakin li'annahuma tariqan fi istikhdami kulli silahin wa huwa muqayyadun bi akhlaqihi fi ikhtiyaril wasail as-sira. Kata Sayyid Qutb, sesungguhnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan temannya yaitu Amr bin As, mereka berdua tidak bisa mengalahkan Ali bin Abi Thalib dikarenakan keduanya mengetahui tentang masalah kejiwaan atau mengetahui tentang bagaimana taktik untuk mengalahkan dalam perang. Namun keduanya yaitu Muawiyah dan Amr bin As, kenapa bisa menang atas Ali? Kata Sayyid Qutb, dikarenakan Muawiyah
dan Amr bin As menggunakan segala cara untuk bisa menang. Sedangkan Ali bin Abi Thalib terikat dengan akhlaknya yang mulia dalam masalah peperangan tersebut. Dan ini yang lebih parah lagi, Said Qutb mengatakan wahina yarkanu Muawiyah wa zamiluhu ilal kadhib wal ghish wal khadi'ah wan nifaq war rishwa wa syira'iz dhimam la yamliku aliyun an yatadalla ila hadad darkil asfal. Ini yang paling parah ucapan Said Qutb tentang Muawiyah dan yang lainnya. Kata Said Qutb, ketika Muawiyah dan temannya Amr bin As menggunakan kedustaan, menggunakan kecurangan, menggunakan tipu daya, menggunakan kemunafikan, menggunakan uang suap atau membeli kehormatan, sedangkan Ali tidak sanggup untuk meniru mereka, maka fala ajaba yan jahat, maka tidak aneh kalau Muawiyah dan Amr bin As sukses wa yafshal, sedangkan Ali gagal. Naudzubillah min dzalik. Ini salah satu yang dikhawatirkan oleh para ulama. Kalau sudah membahas pertikaian antara keduanya tadi tanpa hak, maka apa? Terjadi celaan, caci makian, bahkan tuduhan keji terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal beliau sekali lagi adalah sahabat Rasul yang mulia, salah satu yang menulis Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Dan insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang Muawiyah. Namun ini sekali lagi salah satu bukti, salah satu contoh orang-orang yang menyimpang dari akidah salaf, tidak mau diam terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat sehingga mencaci maki, mencela para sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan Rasul mengatakan, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa mencaci maki para sahabatku, baginya laknat Allah dan laknat semua manusia. Naudzubillah min dzalik. Makanya para salaf melarang keras untuk tadi mendalam-dalami ataupun membahas masalah pertikaian di antara para sahabat Rasul tersebut. Wala yunzar fi kitab Siffin wal Jamal wa waqa'atid dar wa sairil munazaat ala tijarat bainahum wala taktubhu li nafsika. Bahkan Imam Ibnu Battah Al-Bari memperinci lagi, jangan engkau menulis kisah-kisah tersebut entah untuk dirimu wala li ghairika, atau untuk yang lain. Ya. Tadi ini untuk apa? Menutup pintu, jangan sampai ada celaan, caci makian terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang perselisihan di antara para sahabat tadi, Imam Ahmad membacakan ayat dalam surat Al-Baqarah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat yang telah berlalu, bagi mereka apa yang telah mereka perbuat, dan bagi kalian apa yang kalian perbuat, dan kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Para sahabat sudah meraih kemuliaan di dunia wal akhirah. Gak usah apa? Sekali lagi memperbincangkan perselisihan di antara mereka. Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ketika berbicara tentang masalah ini, beliau mengatakan tilka dima'un taharallahu suyufana. Itulah darah-darah yang pedang-pedang kita nggak ikut menumpahkan darah pada waktu itu. Fal'an nutahhir alsinatana minha. Dan tugas kita sekarang mensucikan lisan, jangan sampai membahas masalah perselisihan tersebut yang ujung-ujungnya nanti menjatuhkan, mencela salah satu dari sahabat Rasulullah SAW. Makanya kata Imam Ibnu Battah Al-Bari, wala taktubhu li nafsika. Jangan tulis kisah-kisah tersebut untuk dirimu atau untuk selain dirimu. Wala tarwi an ahadin. Jangan meriwayatkan dari salah seorang dari orang yang menceritakan.
Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah mengatakan kisah-kisah yang tersebar tentang masalah perselisihan di antara para sahabat ini ada 3 kemungkinan, 3 versi. Ada yang memang dusta 100%. Ya mungkin seperti tadi ceritanya Said Qutb, bagaimana Muawiyah dituduh menggunakan kemunafikan, kecurangan, kedustaan, kebohongan. Ini sekali lagi ya karena cerita-cerita dusta. Jadi kisah-kisah, cerita-cerita tentang perselisihan dengan para sahabat itu ada beberapa versi. Ada yang memang dusta 100%. Ya. Ada pula yang asalnya sahih tapi ditambah dikurangi. Namanya cerita terkadang apa? Ya, ada bumbu-bumbunya, maka harus waspada. Kemudian ada yang sahih 100%. Dan sikap kita tadi, kita yakini semua para sahabat ahli ijtihad. Kalaupun ada yang benar dapat 2 pahala, kalaupun ada yang salah tetap dapat 1 pahala, tidak boleh dicela. Wala taqra'hu ala ghairika. Jangan engkau membacanya untuk selain dirimu. Sampai demikian detailnya. Imam Ibnu Battah melarang kita dari terlalu menyelami, mendalami perselisihan dengan para sahabat. Nggak boleh meriwayatkannya, nggak boleh membacakannya, menuliskannya. Ini semuanya sekali lagi untuk menutup rapat pintu celaan terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tasma'hu mimman yarwi, dan jangan engkau dengarkan dari yang meriwayatkannya, karena dikhawatirkan nanti ada kedustaan-kedustaannya. Kemudian kata Imam Ibnu Battah al-Bayyar rahimahullah, fa'ala dzalik ittafaqa sadatu ulama hadil ummah minan nahi amma wasafna. Dan inilah yang telah disepakati oleh para pembesar ulama-ulama umat ini, yaitu larangan membahas, menyelami perselisihan di antara para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hanya pendapat penulis Imam Ibnu Battah al-Bari, bahkan kata beliau ini adalah kesepakatan ulama Ahlus Sunnah. Kemudian beliau sebutkan nama-nama mereka. Siapa saja? Di antaranya Hamad bin Zaid, Yunus bin Ubaid, Sufyan ats-Tsauri. Ini ulama-ulama abad kedua Hijriah. Di antaranya Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Idris, Malik bin Anas, Imam Malik, wa Ibnu Abi Dzib, wa Ibnu Munkadir, wa Ibnu Mubarak, ulama tabi'in, wa Syu'aib bin Harb, muridnya Sufyan ats-Tsauri, wa Abu Ishaq al-Fazari, wa Yusuf bin Asbat, wa Ahmad bin Hanbal, wa Bishr bin Haris, wa Abdul Wahab al-Warraq, dan masih banyak yang lainnya tentunya. Makanya kita sampaikan hampir dalam kitab-kitab akidah ada pembahasan ini. Ini menunjukkan kesepakatan ulama untuk kita menjaga lisan, jangan sampai menjatuhkan, mencela salah satu sahabat Rasul yang berselisih bertikai tadi. Kullu haula qad rawau an-nahya anha. Semua ulama-ulama tadi itu telah meriwayatkan larangan dari membahas, menceritakan tentang perselisihan di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nadar fiha, dilarang untuk apa? Melihatnya, wal istima ilaiha, mendengarkannya. Kalau dalam syarahnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi yang sudah sering kita isyaratkan, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizallah, ketika mensarah pembahasan ini, beliau mentahdzir dari seseorang yang bernama Tariq As-Suwaidan. Ya, ada satu dai di Timur Tengah sana yang masyhur, yang banyak ceramah-ceramahnya. Di antara ceramahnya membahas masalah cerita-cerita yang berkaitan dengan perselisihan dan para sahabat. Maka kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi ketika membahas poin ini, beliau mengatakan hati-hati dengan kaset-kasetnya Tariq As-Suwaidan, ya, karena dia apa? Telah jatuh ke dalam larangan yang telah disepakati oleh para salafus saleh untuk tidak meriwayatkan hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan di antara
para sahabat Rasulullah SAW yang ujung-ujungnya tadi seperti Said Qutb mencela Muawiyah dan yang semisalnya. Naudzubillahi min dzalik. Wa haddaru min talabiha, mereka memperingatkan dengan keras orang-orang yang mendalam-dalami mencari-cari riwayat-riwayat tersebut, wal ihtimam bi jam'iha. Wa qarruya anhum fi man fa'ala dzalik asya' katsira. Banyak ucapan-ucapan mereka tentang masalah ini bi alfadin mukhtalifah, dengan lafaz-lafaz atau redaksi yang berbeda-beda, muttafiqatil ma'ani, namun sepakat dalam satu makna, dilarang membahas menyelami masalah perselisihan di antara para sahabat Rasulullah SAW ala karahiyati dzalik. Mereka sepakat mencela, melarang hal tersebut, wal ingkar ala man rawaha, dan mengingkari orang-orang yang meriwayatkannya, wastama ilaiha. Sampai sedetail itu mereka melarang, karena sekali lagi dikhawatirkan akan terjadi celaan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kurang berapa menit? Ya, kita lanjutkan lagi, masih tentang sahabat Rasulullah SAW, khususnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fadlu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini pembahasan khusus keutamaan ibunya orang-orang beriman, Aisyah radhiyallahu taala anha. Summa min ba'di dzalik, kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, yushhadu li Aisyata binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha annaha as-siddiqatu tahiratul mubarra'atu minas sama' ala lisani Jibril alaihissalam ikhbaran anillahi azza wa jalla matluwan fi kitabihi musbatan fi suduril ummah wa masahifiha ila yaumil qiyamah. Kemudian wajib untuk diyakini bahwasanya Aisyah putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, beliau adalah as-siddiqah, wanita yang jujur, at-tahirah, yang suci, al-mubarra'atu minas sama, yang disucikan oleh Allah dari atas langit, ala lisani Jibril alaihissalam, lewat lisannya malaikat Jibril alaihi assalam, yaitu ketika pembahasan masalah al-ifk, yaitu kisah Aisyah dituduh berselingkuh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya dikatakan di sini beliau itu wanita yang suci, yang Allah sucikan dari atas langit. Ya, awal-awal kejadian Rasul saja nggak tahu kejadian yang sebenarnya, karena Rasul nggak tahu yang gaib. Sampai Allah turunkan ayat dalam surat An-Nur. Kalau Ibnu Katsir mengatakan ada 10 ayat dari ayat 11 sampai seterusnya, yaitu firman Allah, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Allah mengatakan, dan orang-orang yang menyampaikan berita dusta, itu tadi Aisyah dituduh berselingkuh, zina dan sebagainya oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh orang munafikin. Ini kelakuan orang-orang munafikin dan yang semisal dengan mereka, yang suka gosip, yang suka menyebarkan gosip dan seterusnya. Kata Allah, dan orang-orang yang membawa ifk itu sebagian dari kalian. Artinya bukan satu orang, banyak yang ikut-ikutan menyebarkan. Kemudian kata Allah, la tahsabu syarrul lakum, jangan kalian kira itu jelek bagi kalian wahai Nabi Muhammad SAW, bal huwa khairul lakum, bahkan itu baik bagi kalian, karena semakin digosipi semakin banyak pahala yang mengalir. Kemudian likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi, dan orang-orang yang ikut andil dalam menyebarkan gosip tadi akan membawa dosa masing-masing. Dan kata Allah, walladzi tawalla kibrahu, namun yang pelopornya maka akan mendapatkan azab yang paling pedih.
Bahkan dalam ayat-ayat selanjutnya Allah mengatakan innalladzina yarmunan muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang lengah dari orang-orang yang mukminat, maka bagi mereka laknat Allah fid dunya wal akhirah. Laknatullah alaihim jami'an. Ini sekali lagi adalah ancaman bagi yang suka ngegosip tadi. Maka hati-hati dengan orang-orang tersebut. Ini adalah warisannya atau ahli warisnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Aisyah diyakini suci dari segala tuduhan tersebut. Bahkan ulama sepakat mengatakan yang menuduh Aisyah dengan perbuatan keji tersebut dia kafir, murtad dari Islam. Kenapa? Karena di situ ada unsur mendustakan firman Allah. Allah mensucikan Aisyah, tapi kok dituduh seperti itu, maka orang itu murtad keluar dari al-Islam karena dia mendustakan Al-Qur'anul Al-Karim. Kata Imam Ibnu Battah Al-Bari, beliau adalah as-siddiqah, wanita yang benar, yang jujur, at-tahirah, yang suci, al-mubarra'ah, yang disucikan dari langit, ya, lewat lisan malaikat Jibril alaihissalam, ikhbaran anil azza wa jalla, sebagai bentuk kabar dari Allah Subhanahu wa taala, matluan fi kitabi, dibaca dalam Al-Qur'an. Ya, sekali lagi ini berlaku sampai hari kiamat. Makanya yang masih menuduh Aisyah berbuat tersebut, maka dia telah mendustakan Al-Qur'an. Ya, surat An-Nur ayat 11 dan seterusnya. Musbatan fi suduril ummah, dan itu ditetapkan oleh Allah dalam dada-dada umat Islam dan juga dalam mushaf sampai hari kiamat. Annaha zaujatu Rasulullah sallallahu. Kita yakini beliau adalah istri Rasulullah SAW di dunia wal akhirat, ya. Dan namanya istri Rasul berarti dia ahlu baitnya Rasul, keluarganya Rasul. Apalagi dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan liyudhiba ankumur rijza ahlal bait, untuk Allah menghilangkan kejelekan dari kalian wahai istri-istri Rasul yang Allah namai sebagai ahlul bait. Ini untuk membantah kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Syiah Rafidhah enggak mengakui isi-isi Rasul sebagai ahlul bait. Ini kalau orang waras, orang yang punya akal sehat atau masih punya akal, tahu namanya keluarga itu terdiri daripada suami, istri dan anak-anak. Ini enggak. Rasul dikatakan punya ahlul bait, tapi istrinya enggak diakui sebagai ahlul bait. Kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah hanya menyempitkan ahlul baitnya Rasul pada Ali, Fatimah, Hasan wal Husain. Ya. Bagaimana ada anak tanpa ada apa? Istri. Ini salah satu kesesatan penyimpangan kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Padahal jelas-jelas dalam surat Al-Ahzab Allah menamai isi-isi Rasul dengan ahlul bait. Annaha zaujatu Rasulullah sallallahu. Aisyah adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul ketika ditanya man ahabbun nas ilaika, siapa manusia yang paling engkau cintai wahai Rasulullah, Rasul langsung menjawab Aisyah. Ini salah satu keutamaan Aisyah. Makanya dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, antum kalau punya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, lihat di situ ada fadlu Aisyah, bab khusus tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya dalam Sahih Bukhari, Rasul pernah berkata kepada Aisyah, ya Aish, ini panggilan Rasul kepada Aisyah, ya Aish, hada Jibril yukri'ukis salam. Wahai Aish, wahai Aisyah, ini ada Jibril, malaikat Jibril membacakan untukmu assalam. Kemudian kata Aisyah, alaihi wa alaika assalam. Ini keutamaan Aisyah, dibacakan apa? Salam dari malaikat Jibril. Demikian pula Rasul mengatakan fadlu Aisyah ala nisa kafadli asarid ala sa'irit ta'am. Bahwasanya keutamaan Aisyah di atas wanita-wanita yang lain seperti keutamaan ini makanan orang Arab asarid di atas semua makanan yang ada.
Ya, Rasulullah SAW banyak memuji Aisyah radhiyallahu anha. Maka sekali lagi sungguh sesat, bahkan kafir kelompok Syiah Rafidhah yang mencaci maki, melaknat Aisyah, dan bahkan sudah sering kita sampaikan juga bagaimana mereka menvonis Aisyah masuk neraka. Ini sekali lagi Syiah Rafidhah bukan dari bagian umat Islam, bahkan mereka adalah musuh umat al-Islam karena mereka menjatuhkan Islam dari akidah. Nah, kita lanjutkan insyaallah ba'dal adzan. Kita lanjutkan sedikit lagi ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ghazali rahimahullah. Beliau mengatakan annaha zaujatu Rasul sallallahu. Aisyah adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditegaskan lagi oleh beliau mubarra'atun tahirah. Beliau disucikan oleh Allah dan beliau wanita yang suci. Khairatun fadilah, adalah wanita yang baik yang mulia. Wa annaha zaujatuhu wa sahibatu fil jannah, dan Aisyah adalah istri Rasul di surga kelak juga. Wa hiya ummul mukminin fid dunya wal akhirah, dan beliau adalah ummul mukminin, dan istri-istri Rasul adalah ummahatul mukminin. Harus kita yakini mereka adalah ibunya orang-orang beriman, yaitu dalam artian ibu dalam masalah al-ihtiram, wajib dihormati sebagaimana ibu kita. Ya, makanya kalau ada yang mencela ibu kita, kita wajib untuk membelanya. Ya, ini sekali lagi mereka ibunda orang-orang beriman dalam artian fil ihtiram, dalam penghormatan kepada mereka, bukan dalam masalah mahram. Ya, mereka bukan mahram dalam artian sebagaimana ibu sendiri, namun mereka adalah ummahatul mukminin dalam ihtiram, dalam masalah penghormatan, pemuliaan terhadap mereka. Faman syakka fi dzalik, barang siapa yang meragukan kedudukan Aisyah seperti yang kita sebutkan tadi, au ta'ana fihi, atau mencelanya, au tawaqqafa anhu, atau enggak mau punya pendapat tentang hal ini, faqad kadzdzaba bi kitabillah, maka dia telah mendustakan Al-Qur'an. Dan sepakat ulama yang mendustakan Al-Qur'an kafir. Makanya tadi yang masih mencela Aisyah dengan tuduhan-tuduhan keji tadi, maka dia berarti mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nur yang jelas-jelas Allah melepaskan, mensucikan beliau dari segala tuduhan tersebut. Wasaka fima jabi Rasul sallallahu, atau dia ragu terhadap ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa za'ama annahu min indi ghairillah azza wa jalla, atau bahkan dia mengira itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya sekali lagi, yang tidak mengakui kedudukan Aisyah seperti yang disebutkan tadi, maka orang itu keluar dari ahli Islam. Allah berfirman, ya'idukumullah an ta'udu limislihi abada in kuntum mu'minin. Ini juga ayat lanjutan dari pembahasan kisah ifk tadi. Allah memberikan wejangan kepada kalian agar kalian tidak kembali kepada tadi tuduhan terhadap Aisyah dengan tuduhan yang keji selama-lamanya jika kalian beriman. Faman angkara hada faqad bari'a minal iman. Barang siapa mengingkari keutamaan Aisyah seperti ini, maka dia telah terlepas dari keimanan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Wallahu ta'ala alam. Baik, sudah ada? Baik, alhamdulillah. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.